Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proyek ICT yang telah kami buat, yang mana di sini yang berjudul Media Pembelajaran Matematika GeoGebra dalam materi trigonometri untuk indikator berpikir kritis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Feritiona Pasaribu, yang telah membantu kami dalam pelaksanaan proyek ini. Yang mana pada kelompok 5 ini kami memiliki 4 anggota, yaitu yang pertama itu ada Asri Marisa Gultom, Dian Josialis Tambobolon, Fani Taridauli Hutafaid, dan saya Azwi Gunawan. Tanpa memperlama lagi, saya akan memberikan penjelasan pertama kepada Asri. Baiklah, terima kasih Asmi. Yang pertama yaitu mengenai mind mapping kami. Di sini kami mind mapping kami dengan judul Critical Trigonometry, yang dimana media yang kami gunakan yaitu media GeoGebra. GeoGebra merupakan alat atau media bantu untuk meningkatkan pemahaman konsep dan interaktif dalam konteks pembelajaran matematika. Untuk indikatornya yang pertama yaitu menganalisis hubungan antar perbandingan trigonometri. Trigonometri sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Menurut Sutawijaya pada tahun 2017, hubungan antara perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen merupakan dasar penting dalam memahami struktur trigonometri. Yang kedua yaitu menggunakan konsep trigonometri. Menurut Parcel pada tahun 2020, konsep trigonometri tidak hanya terbatas pada segitiga, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, astronomi, yang dimana konsep trigonometri ini melibatkan fungsi dasar yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengevaluasi dalam media GeoGebra. GeoGebra tadi adalah perangkat lunak matematika interaktif yang digunakan untuk memvisualisasi konsep-konsep trigonometri. Menurut Hohenwarter dan Reiner pada tahun 2007, GeoGebra merupakan memungkinkan siswa untuk menyusun model yang dimana siswa dapat membuat segitiga dinamis dan melihat perubahan nilai sinus, kosinus, dan tangen secara langsung. Kemudian itu siswa dapat mengevaluasi konsep, yang dimana GeoGebra membantu siswa mengevaluasi konsep trigonometri secara visual. Untuk tujuan dari mind mapping kami yang pertama yaitu mampu menganalisis hubungan antar perbandingan trigonometri. Yang kemudian siswa mampu menggunakan konsep trigonometri dengan media GeoGebra untuk soal yang kontekstual. Yang ketiga, siswa mampu menyusun langkah-langkah pengerjaan soal trigonometri. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep trigonometri. Yang kedua, mengasah kemampuan analisis siswa dengan masalah matematis atau kontekstual. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan evaluasi solusi atau menyelesaikan permasalahan matematis. Untuk sumbernya yang pertama yaitu Hohenwarter dan Reiner pada tahun 2007, Parcel pada tahun 2020, dan Sutawijaya pada tahun 2017. Next. Untuk bagian definisinya, yang pertama yaitu definisi berpikir kritis. Berpikir kritis di sini adalah kemampuan seseorang untuk memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah dengan sistematis serta dapat menilai sesuatu kebenaran dengan membuktikannya. Yang kedua itu definisi GeoGebra. GeoGebra adalah salah satu software yang digunakan dalam pembelajaran matematika, di mana pada GeoGebra kita dapat mencari atau menggabungkan geometri, aljabar, statistik, dan kalkulus dalam satu software. GeoGebra tentunya sangat membantu dalam pembelajaran. Untuk indikatornya yang pertama, pada proyek ini kami mengambil materi mengenai trigonometri yang dapat membantu meningkatkan pikiran kritis siswa. Adapun indikatornya yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana, yang dimana aktivitas ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan menyatakan informasi dengan jelas dan lugas. Contohnya adalah mengidentifikasi masalah, menjawab pertanyaan langsung, atau menyampaikan fakta secara objektif. Fokusnya adalah menyederhanakan ide sehingga mudah dimengerti. Yang kemudian, membangun keterampilan dasar. Dalam indikator ini, seseorang diharapkan dapat mengidentifikasi fakta, memahami konsep, dan membangun dasar pengetahuan yang relevan.
Hal ini termasuk kemampuan untuk membandingkan, mengklasifikasikan, atau memahami hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menyimpulkan. Aktivitas ini mencakup kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti atau informasi yang tersedia. Yang keempat, memberikan penjelasan lebih lanjut, yang dimana indikator ini berupa kemampuan untuk mengembangkan dan memperdalam penjelasan, memberikan alasan di balik suatu argumen, atau mendukung pernyataan dengan bukti yang relevan. Aktivitas ini juga seringkali mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan perspektif lain dan memberikan argumen yang komprehensif. Yang terakhir yaitu mengatur strategi dan teknik. Pada aktivitas ini, kemampuan untuk merencanakan tindakan atau pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Contohnya, untuk menentukan langkah-langkah prioritas, memilih alat analisis yang tepat, dan mengevaluasi efektivitas solusi yang diusulkan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan pada Asri. Baiklah, terima kasih Asri atas penjelasannya. Nah, baiklah, di sini kami memiliki 3 soal, yang mana tiap soalnya itu memiliki kontekstual terhadap budaya Jambi atau daerah Jambi. Di mana pada soal pertama itu, pada seorang arkeolog ingin mengukur tinggi sebuah menara di kawasan Candi Muara Jambi. Ia berdiri sejauh 30 meter dari dasar menara dan mengamati puncak dengan sudut elevasi 40 derajat. Tentukan yang pertama itu berapa ketinggian menara tersebut. Yang kedua itu jika arkeolog tersebut berpindah sejauh 20 meter lebih dekat ke menara dan sudut elevasinya menjadi 68,35 derajat, hitunglah lagi tinggi menara dan bandingkan hasilnya. Nah, pada soal ini kita mengetahui bahwa pada soal yang pertama kita mengetahui bahwa S-nya itu adalah 30 dan alfanya adalah 40 derajat. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu A sama dengan S tan alfa. Nah, karena kita ketahui tadi S-nya itu 30 dan alfanya itu 40 derajat, maka kita tinggal masukkannya itu H sama dengan 30 tan 40 derajat, yang mana itu adalah hasilnya adalah 25,17299 dan kita bulatkan menjadi 25,2 meter. Jadi ketinggian menara tersebut jika sudut elevasinya 40 dan jarak arkeolog dari menara itu setinggi 20 meter. Nah, pada pertanyaan kedua tadi, arkeolog itu berpindah lebih dekat 20 meter ke menara, sehingga rumusnya itu H sama dengan S dikurang 30 tan alfa, yang mana alfanya itu sudut elevasinya sekitar 68,35 derajat, sehingga kita masukkan ke rumus S-nya itu 20 lebih dekat, jadi hasilnya itu 10 tan 68,35 derajat, yang mana hasilnya itu adalah 25,1928 dan kita bulatkan menjadi 25,2 meter. Nah, pada GeoGebra ini kita dapat mengetahui bahwa hasilnya itu tidak berubah ketinggiannya apabila jarak dari arkeolog tersebut kepada menara candi tersebut tidak akan mempengaruhi dalam hal pengukuran tingginya. Nah, mungkin itu saja terkait soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya akan saya berikan kepada Fani Taridauli Hutasawid. Sudah Fani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari jawaban dari soal nomor 2 secara manual. Jadi di sini disajikan soal mengenai gentala arasi. Jadi soalnya yaitu Uus sedang memperhatikan puncak gentala arasi dari jarak 50 meter. Ia ingin mengetahui seberapa tinggi menara tersebut. Saat Uus sedang memandang puncak menara dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat, sedangkan tinggi Uus dari tanah adalah 1,5 meter. Berdasarkan informasi ini, mari kita hitung tinggi menara tersebut. Nah, jadi pertama sekali kita melihat apa yang diketahui di dalam soal, maka dapat kita peroleh bahwa soal itu yaitu S atau jarak yaitu 50 meter dan alfa atau sudut elevasinya yaitu 30 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah berapa tinggi menara. Nah, penyelesaiannya dapat kita ambil rumus bahwa tan alfa itu sama dengan depan per samping.
Jadi di sini tan alfanya yaitu tan 30 derajat sama dengan X per 50. Nah, setelah itu kita dapat bahwa tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Jadi sepertiga akar 3 sama dengan X per 50 itu sama-sama kita kali 50. Maka didapat sepertiga akar 3 dikali 50 sama dengan X per 50 kali 50. Nah, setelah itu maka 50 yang di ruas kanan habis, maka bersisa sepertiga akar 3 dikali 50 dikali 3 itu agar kita menyederhanakan penyebut yang 3 ini. Jadi sama-sama kita kali 3 ruas kiri dan ruas kanan, maka akan diperoleh 3X sama dengan 50 akar 3. Nah, kemudian dari X sama dengan kemudian kita pindah ruas, maka didapat X sama dengan 50 akar 3 per 3. Jadi didapat tinggi dari menara tersebut adalah X ditambah 1,5 meter, karena tinggi US tadi 1,5 meter, maka X tadi kan didapat 50 akar 3 per 3, maka tinggi bangunan Gentala tersebut yaitu 50 akar 3 per 3 ditambah 1,5 meter. Jika dimasukkan ke dalam angka desimal, maka didapat itu tingginya itu sama dengan 30,37. Mungkin sekian untuk soal nomor 2, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fani. Untuk penjelasan soal manual selanjutnya akan dijelaskan oleh Jian. Kepada Jian saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas nomor 3, di mana nomor 3 itu soalnya seorang peneliti di lingkungan Jambi ingin mengetahui lebar Sungai Batanghari. Hal ini agar alat penetrasi puluhan air dapat dipasang dengan optimal. Peneliti tersebut berdiri di tepi sungai, tepatnya di titik A, dengan jarak 100 kaki dari lokasi pemasangan alat di tepi seberang sungai, yaitu titik C. Sudut pandang dari tempat berdirinya itu 30 derajat. Hitunglah lebar Sungai Batanghari tersebut. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwasanya nilai sudutnya itu 30 derajat. Terus untuk jaraknya itu 100 kaki. Jadi bisa kita kerjakan dengan cara kita misalkan lebar Sungai Batanghari itu sebagai AC, maka untuk mencari tan alfa itu AC per AB. Nah, untuk mencari AC itu sama dengan AB kali tan alfa. Jadi tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya AB-nya itu 100 kaki. Jadi AC-nya itu sama dengan 100 dikali sudutnya itu kan tadi 30 derajat. Jadi dikali tan 30 derajat sama dengan 100 dikali nilai dari tan 30 derajat, yaitu sepertiga akar 3. Jadi panjang AC itu 100 per 3 akar 3. Maka lebar Sungai Batanghari tersebut adalah 100 per 3 akar 3. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jian atas penjelasannya mengenai cara manualnya. Nah, adapun indikator yang kami tetapkan dalam soal-soal ini adalah mengenai cara berpikir kritis, di mana indikator lebih lanjutnya pada soal pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana terkait data awal seperti jarak dan sudut elevasi. Yang kedua itu ada menyimpulkan, menggunakan data untuk menghitung tinggi menara dan membandingkan hasil data dari dua situasi. Dan yang ketiga itu memberikan penjelasan lebih lanjut di mana hal ini berupa menjadikan penjelasan mengenai perhitungan logis dari langkah-langkah yang diambil. Nah, soal-soal ini tentunya memenuhi kriteria dari indikator berpikir kritis, yang mana terdapat 5 indikatornya. Untuk indikator selanjutnya
mengenai soal yang kedua akan dijelaskan oleh Fani. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini indikator soalnya tadi kan ada 5, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan teknik. Nah, pada soal nomor 2 ini terdapat indikator, yaitu yang pertama memberikan penjelasan sederhana. Nah, ini berupa mengidentifikasi dan memahami data yang relevan. Jadi kita mengidentifikasi data dari soal tersebut. Nah, itu tadi kan sudah dari yang kita ketahui seperti itu. Kemudian indikator yang kedua yang terdapat dalam soal ini yaitu membangun keterampilan dasar, yaitu menggunakan konsep dasar trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita dalam soal ini kita mengetahui bahwa soal itu memakai konsep trigonometri, sehingga keterampilan dasarnya kita mengerti bahwa soal itu benar-benar pakai konsep yang trigonometri, yaitu pakai tan itu sama dengan depan per samping kan. Kemudian indikator yang ketiga itu yaitu menyimpulkan. Nah, dalam soal ini terdapat indikator menyimpulkan, yaitu menggunakan data itu untuk menentukan tinggi menara. Jadi ada data, lalu kita dapat menentukan tinggi menara, yaitu datanya tadi itu jarak dan sudut elevasi. Nah, dari situ kan kita dapat tadi menentukan tingginya itu dari rumus yang sudah ada, yaitu tan alfa tadi. Kemudian indikator yang keempat yang ada dalam soal ini yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut. Artinya itu penjelasannya itu kita dapat mengetahui bahwa dalam soal tadi kita dapat jawaban tinggi dari menara tersebut yaitu dari hasil X ditambah tinggi badan anak tersebut atau tinggi badan rumus. Mungkin itu saja indikator yang terdapat dalam soal nomor 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk indikator pada soal ketiga akan dijelaskan oleh Jian. Jian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator soal di nomor 3, yaitu tentang batang hari. Indikator yang dapat dicapai ialah yang pertama, dapat memberikan penjelasan sederhana dengan mengidentifikasikan informasi dasar dari data soal. Seperti yang sudah kita lihat, bahwasanya terdapat nilai sudut sebesar 30 derajat dan juga jaraknya sebesar 100 kaki. Terus yang kedua itu membangun keterampilan dasar tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip trigonometri. Yang ketiga itu menyimpulkan. Dan yang terakhir ialah memberikan penjelasan lebih lanjut terkait langkah-langkah penyelesaian dengan penjelasan yang logis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jian atas penjelasannya. Baiklah, untuk cara pembuatan GeoGebra-nya akan saya jelaskan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan GeoGebra yang pertama, yaitu mengenai Candi Muara Jambi. Yang mana di sini kita membuat 3 slider. Yang pertama itu kita membuat slider A dengan nilai 0 sampai 50 atau 40 juga cukup, karena sebenarnya soalnya juga sampai 30 saja. Lalu selanjutnya kita buat slider kedua, yaitu dengan nama X1. Nah, kita menggunakan X kemudian strip 1, yang mana nilainya ini juga sama, 0 sampai 40 atau 30 juga cukup. Ini kita lebihkan di 40 saja, yang mana kenaikannya itu 1. Lalu kita buat slider alpha. Nah, untuk minimumnya 0, terus maksimumnya sebenarnya 90 saja cukup. Namun kita bisa membuatnya menjadi 180 dengan kenaikannya itu 1 derajat. Nah, terus karena ini kurang rapi, jadi kita
geserkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti memudahkan. Nah, yang mana A ini gunanya nanti untuk panjang atau dari ini ke sini. Nah, terus X satunya ini nanti untuk perpindahan arkeolognya, karena nanti di soalnya ada dimasukkan. Pertama kita membuat titik pusatnya dulu. Ini bisa kita namakan, maaf teman-teman, ini harus dihapus. Hapus, lalu kita hapus karena sebenarnya kita mau membuat dia itu bisa berpindah. Jadi kita ketik manual saja, mana ini sama dengan kurung X 1,0. Ini nanti jadi titik arkeolognya, nanti kita namain ulang, dimana bisa kita geser dia manapun dia mau. Nah, lalu kita membuat dengan menggunakan garis dengan panjang tetap. Mana ini nantinya untuk geser-geser arkeolognya, yang mana panjangnya itu kalau panjangnya itu kalau nggak salah itu kita menggunakan A supaya kita bisa menggesernya nanti kan teman-teman. Lalu kita menggunakan ini sudut dengan ukuran tertentu, lalu kita paskan di titik A dan ruas garis F. Nah, yang mana ini sudutnya itu sudut gunakan slider alpha. Nah, sudut alpha ya teman-teman. Nah, lalu kan ini tadi A-nya itu 30. Nah, ini 30. Nah, pas 30 kita bisa zoom out kan ini terlebih dahulu. Terus kita mau menjawab soal pertama yang mengenai kalau jaraknya 30 berapa tinggi menaranya, berapa tinggi candinya, maaf teman-teman. Nah, terus kalau yang 30 itu sudut alfanya 40. Nah, jadi kita menggunakan sinar melalui dua titik. Jadi dari titik sini, dari titik A atau tempat arkeolognya, kita sinarkan ke titik B, aksen. Lalu menggunakan garis tegak lurus kita buat, yaitu dari titik B dengan ruas garis F. Nah, ini nanti gunanya untuk mengetahui seberapa tinggi sih itu menara candinya yang akan kita ukur. Lalu ini kita buatkan lagi biar lebih mudah. Lalu kita geser. Nah, kita geser, lalu kita pilih yang di titik ini menggunakan perpotongan dua objek. Ini gunanya nanti untuk mengetahui dia tuh berpotongan di mana dengan presisi ya teman-teman. Nah, terus nanti kalau dia digeser juga pun dia nanti bakal bakal mengikuti titiknya. Misalnya kalau kita geser ke bawah, nanti titiknya juga ngikut. Lalu kita bisa menghilangkan alfanya. Setelah itu kita kan mau ukur titik berapa tingginya kan tadi teman-teman. Jadi kita menggunakan ruas garis di antara dua titik, yaitu dari titik C ke titik B. Nah, ke sini.
kita bisa memulai marah. Karena ini sudah dapat ini nilainya ya teman-teman. Kemudian nilainya nanti adalah si I ini. Lalu kita bisa untuk memunculkannya, kita masuk ke pengaturan. Lalu kita pencet yang I nya tadi kan teman-teman. Nah, ini ada tampilkan label yang mana kita masukkan kita pencet ininya. Nah, nama dan nilai. Nah, karena kita yang ditanya tadi adalah tinggi, kita bisa ganti namanya ini teman-teman menjadi tinggi, karena yang kita cari itu tinggi candinya. Setelah itu kita bisa ngubah nama yang ruas garis ruas garis G kita keluarkan dulu. Nah, ini kan masih garis sinar kan teman-teman, jadi kita pakai garis yang sama untuk mencari tingginya. Itu ruas garis di antara dua titik supaya lebih rapi saja nanti ketika kita melihatnya. Terus untuk garis sinarnya kita matikan. Nah, terus yang I nya ini kita geserkan garis tingginya. Kita hapus dulu titiknya ya teman-teman, salah. Nah, tingginya ini kita bisa geser ke sini. Terus untuk titik I nya ini bisa kita ganti dengan arah pandang atau pandangan. Kita pencet I nya, ganti jadi pandangan. Typo pandangan. Tak, sudah berubah. Lalu yang untuk titik A itu, karena kan itu titik berada arkeolognya ya teman-teman, jadi kita bisa ubah dia menjadi arkeolog. Karena soalnya tadi kan mengenai arkeolog yang ingin mengukur tinggi candi ketika dia melihatnya dari jarak 30. Nah, oke, sudah. Lalu kita bisa memberi warna pada itu titik dan garis yang telah kita buat, yang mana misalnya di sini saya ingin mewarnakan titik ini menjadi warna oranye. Nah, nanti arkeolog juga berubah. Terus yang garis pandang ini saya mau ubahnya jadi warna hijau. Nah, berubah. Terus ini kita bisa geser untuk biar lebih bagus dan rapi aja sih. Nah, terus bentuk garisnya bisa yang putus-putus. Misal di sini nih, saya mau ngubah dia jadi garis terputus. Pencet ini, pencet format. Nah, kalian bisa ngatur ketebalannya mau berapa. Saya mau ngambil garis putus-putus, terus saya mau warnakan menjadi warna biru. Nah, ntar dia putus-putus warna biru. Terus yang untuk ininya, garis tinggi ini garis nggak bisa diklik ya. Oh, bisa. Garis tingginya ini mau saya warnain menjadi warna yang lebih
baru kalian bisa pilih nambah di sini untuk shortcutnya ya teman-teman. Terus kalian pilih kamu mau warna apa. Kali ini saya mau pakai warna ungu. Nah, nanti dia akan berubah menjadi ungu. Lalu untuk garis ininya itu bisa kita kasih nama sebenarnya jadi jarak. Ini tuh F nya itu kita ganti, astagfirullah, F nya itu kita ganti jadi jarak ya teman-teman. JARAK, jarak. Terus kita ganti warnanya menjadi merah. Nah, terus karena ini nyaru ya teman-teman, jadi kita bisa geser aja ini ke atas. Oke, sudah. Nah, jadi kan di sini A-nya tadi 30, alpha-nya tadi 40. Nah, dan nilai yang dapat itu tingginya itu 25,17. Nah, ini bener ya teman-teman. Lalu karena kita ingin kayak misalnya kalau untuk media pembelajaran akan lebih menarik kalau kita masukkan gambar. Nah, kita pilih dulu gambarnya. Gambar. Nah, ini saya sudah ada gambar candi yang akan digunakan. Dari choose file, pilih gambar yang kalian inginkan terus masukkan. Nah, lalu kalian bisa mengaturnya, yang mana di sini ini yang untuk pembesaran itu kalian bisa menggeserkan titiknya jadi sesuai yang kalian inginkan. Terus kalau ingin menggesernya bisa menggunakan kursor, tempatkan sesuai keinginan kalian masing-masing. Karena ini kurang besar jadi saya akan zoom lagi. Sedikit miring ya teman-teman, kita perbaiki terlebih dahulu. Lalu akan saya paskan dengan garis. Ini masih belum sama tingginya ya teman-teman, jadi kita geser lagi. Tarik titik A nya. Nah, lalu kita geser. Nah, dan ini sudah pas karena kan ini kayak titiknya ini kan mengganggu ya teman-teman. Kayak apa sih guna titiknya nih? Kita bisa ngilangin titik D, titik A nya kita sembunyikan. Lalu kita dapatlah kalau itunya tuh tinggi candinya tuh segini. Terus kita bisa gesernya kan di soalnya kan di soalnya itu yang kita cari itu jika arkeolognya berpindah sejauh 20 meter. Jadi untuk X1 nya kita geser ke 20 teman-teman. Oke. Dan A nya itu kita geser ke 10 karena A nya ini tadi kan apa namanya jaraknya ya teman-teman. Nah, kalau dia berpindah sebanyak 20 lebih dekat berarti jaraknya ke candi itu ada 10. Kita pas-pasan. Ini sebenarnya untuk kenaikannya ini agak langkah lebih bagus jika kalian mengaturnya menjadi 1. Cuma tadi saya ternyata lupa. Nah, lalu kan di sini dibilangnya kalau sudut elevasinya itu 68,35. Nah, karena mungkin di slider nggak bisa, jadi kita sebenarnya bisa ngetik manual teman-teman. Sudutnya ini. Nah ya bisa. Kita ketik manual. Nanti slidernya nggak akan rusak kok teman-teman. Santai.
68,35. Sepertinya slidernya kehapus, jadi kita bisa nge-undoin Ctrl Z. Nah, muncul lagi nih teman-teman. Jadi kita tekan lagi, tapi jangan sampai ke blank semua, nanti dia kehapus. Aduh. Nah, karena ini tadi kebanyakan ngeklik sebelumnya, jadi dia kembali ke awal teman-teman. Jadi kita baikin lagi. Nah, udah. Lalu kita tadi mau nyari sudutnya 68,35. Kita pencet ke alfanya. Nah, pencet nilainya, tapi jangan sampai ke blok semua. 68 ini pakai titik ya teman-teman. Nah, jadi kita dapat tingginya itu sama aja 25,7. Nah, 25,19 kan yang tadi itu 25,17. Sebenarnya kalau dibulatin itu nilainya sama saja 25,2. Jadi untuk ininya tuh terbukti teman-teman bahwa hasilnya itu sama saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan mengenai cara pembuatan soal nomor 1. Apabila ada salah kata atau banyak hal yang tidak dapat mengerti, saya mohon maaf. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai GeoGebra yang kedua akan dijelaskan oleh Fani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan GeoGebra dari soal nomor 2. Pertama sekali, bukalah GeoGebra melalui web atau aplikasinya secara langsung. Nah, di sini kita menggunakan mode graphing untuk memvisualkan soal yang akan dibuat sama seperti soal yang pertama tadi. Di sini klik slider atau luncuran. Jadi slidernya ini kita namakan sebagai A dengan minimumnya itu dimulai dari 0 dan maksimumnya itu kita mulai dari 50. Lalu klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan luncuran atau slider untuk sudut, yaitu dimana dimulai dari minimum 0 derajat sampai ini maksimumnya kita ganti jadi 180 derajat. Nah, lalu kita klik OK. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita geser. Kemudian kita tambahkan luncuran atau slider untuk Y1. Nah, di sini minimumnya mulai dari 0 sampai maksimumnya itu 5. Kenaikannya itu kita buat jadi 0,1 lalu klik OK. Jadi terbentuk slider A, alfa, dan Y1. Lalu kita tambahkan titik baru di 0,0 di mana ini adalah titik di mana uus berada. Kita atur namanya menjadi uus. Lalu di sini kita tambahkan titik 0,y1. Nah, jadi di sini koordinatnya itu akan berganti jika slider y1-nya ini kita ganti. Jadi dia mengikuti di y1-nya itu berapa, maka dia akan bergeser sejauh y1. Kemudian kita tambahkan jarak dengan menggunakan ruas garis dengan panjang tetap. Nah, jadi panjang tetapnya ini kita tentukan berdasarkan nilai A. Jadi ini akan mengikuti jika kita geser slider A-nya itu dia akan mengikuti slidernya. Nah, kita ubah warnanya. Selanjutnya kita buat sudut elevasi menggunakan sudut dengan ukuran tertentu. Jadi ini menggunakan slider alpha. Nah, setelah itu kita buat garis menggunakan sinar melalui 2 titik dengan menyambungkan titik A dan titik C aksen. Setelah itu kita buat garis tegak lurus pada titik C dan garis jarak.
Lalu kita tentukan titik potong dengan menggunakan perpotongan dua objek. Nah, di sini kita namai dia titik D. Setelah itu kita tambahkan ruas garis di antara dua titik untuk menyambungkan titik D dengan titik A. Jadi di sini kita hilangkan aja titik sinar H-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis tinggi dengan menggunakan ruas garis di antara dua titik dengan menyambungkan titik D dengan titik B. Kita klik pengaturan, lalu kita ubah namanya menjadi tinggi. Lalu di bagian tampilkan label kita ubah menjadi tampilan nama dan nilai. Kemudian pada garis G kita ubah namanya menjadi jarak. Nah, lalu ditampilkan label juga kita ubah menjadi nama dan nilai. Kalau ini kita ubah warnanya, misalnya di sini saya ubah warnanya itu warna biru. Yang bagian jarak itu misalnya warna merah. Di sini tingginya kita buat jadi warna hijau. Di sini kita klik garis I lalu pengaturan. Nah, di sini kita ganti formatnya itu menjadi garis putus-putus. Nah, ini juga boleh kita ganti warnanya. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan ruas garis di antara dua titik dengan menyambungkan titik D dengan titik B. Maka di sini kita hapus aja ruas garis yang ini, lalu kita perbesar sedikit. Nah, ini juga kita hapus. Nah, kita hubungkan lagi titik B dengan titik D. Nah, ini akan kita beri nama dan nilai. Namanya di sini kita ubah menjadi tinggi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini boleh kita ubah warnanya. Terakhir kita tinggal mensisipkan gambar. Nah, di sini ada just file, maka kita pilih gambar yang akan kita buat ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini kemudian kita geser, dipaskan. Nah, hasil akhirnya itu kita tinggal memasukkan apa yang kita ketahui dari dalam soal, di mana jaraknya itu yaitu 50. Nah, selanjutnya ini kita geser saja 50. Kemudian Y1 ini adalah tinggi dari UUS yaitu 1,5, lalu sudut elevasinya ada 30 derajat. Nah, maka akan menghasilkan tinggi yaitu 30,37. Jadi kita dapat tinggi dari menara Gentala Arasi itu yaitu 30,37. Baik, sekian dari penjelasan pembuatan GeoGebra untuk soal nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Fani. Baiklah, untuk soal nomor 3 untuk pembuatan GeoGebra-nya akan dijelaskan oleh Dia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membuat langkah-langkah dalam pembuatan GeoGebra-nya. Yang pertama kita membuka GeoGebra-nya, terus kita pilih mode graphing untuk membuat materi trigonometri. Di sini kita mau membuat slider A dan alpha. Di sini kita klik luncuran, lalu kita klik di sembarang titik. Lalu kita namai A dengan minimum 0 dan juga untuk nilai maksimumnya itu 100. Dan kita buat dikenaikannya itu 1. Setelah itu kita okekan
Nah, jadi untuk luncuran ataupun slidernya itu seperti berikut. Untuk yang A. Lalu kita buat lagi sama seperti yang tadi. Kita buat slider untuk alpha. Nah, di bagian ini kita klik yang bagian sudut. Terus kita buat kenaikan maksimumnya itu sebesar 180 derajat. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita tentukan titik pusatnya itu A, di mana titik pusatnya itu berada di titik 0,0. Terus kita klik pada grafiknya itu di titik 0,0. Selanjutnya kita pilih di menu garis, lalu pilih menu ruas garis dengan panjang tetap. Terus kita klik di titik A tadi, lalu namanya kita buat A, terus kita okekan, maka panjang garisnya akan menyesuaikan dengan slider. Selanjutnya kita pilih di menu sudut, kita klik yang bagian sudut dengan ukuran tertentu. Terus kita klik juga di bagian titik A tadi dengan B. Terus kita namain dengan sudut alpha. Terus kita okekan. Selanjutnya kita pilih lagi di menu garis, terus kita klik yang bagian sinar melalui 2 titik. Terus kita klik dari titik A dan titik B action. Karena pada soal itu jaraknya itu 100 kaki, maka kita tarik di sini slidernya dari 1 ke 100. Maka gambarnya ataupun grafiknya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus. Di sini kita klik pada menu garis, yaitu garis tegak lurus, lalu kita klik dari titik B. Maka grafiknya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat titik potongnya. Kita klik di menu titik, terus perpotongan 2 objek, terus kita klik antara 2 garis yang tadi. Maka dapatlah nilai titiknya itu titik C. Buat garis antara 2 titik, yaitu dari titik C dan juga B. Jadinya garisnya seperti ini. Karena pada soal sudutnya itu 30 derajat, jadi sini kita ubah slidernya jadi 30 derajat. Setelah demikian, kita akan menyisipkan gambar agar GeoGebranya terlihat lebih nyata. Di sini kita pilih file. Setelah itu kita okekan, lalu gambarnya sudah ada di dalam layar. Nah, kita di sini tinggal menyesuaikan gambarnya, gambar sungainya dengan jarak yang kita buat di GeoGebra. Jadi setelah dirapikan, inilah dia cara pembuatan GeoGebranya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja terkait presentasi atau paparan kami mengenai proyek ICT yang telah kami kerjakan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.